Perbedaan secara fisiknya sih nggak ada, cuman perbedaan ukurannya itu kita ada di sini. Lebih besar di sini loh hasilnya. Jadi ya, sampai-sampai teman-teman dari Jogja juga ya nggak nyangka seperti itu gitu loh. Kok bisa lebih besar di sini gitu. Jadi sejarahnya dari temen yang di Karo, awalnya orang itu nanam. Ya pertamanya orang itu tanam itu sampai nyewa orang Jogja sampai berhasil itu supaya jadi. Nah, ternyata hasilnya lebih bagus daripada Jogja sendiri gitu. Ada sekitar 13 jenis yang saya produksi. Di antaranya salak ini yang paling mudah cara pembuatannya, tapi cara mencari salak yang benar-benar bisa dibuat manisan itu memang sedikit agak rumit. Karena memang kita mesti beli dari pohonnya sendiri yang belum terjemur atau terkombinasi dengan sinar matahari. Sibolangit, kecamatan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan bentang alam meliputi dataran tinggi dan tanah subur. Kawasan ini telah dikenal masyarakat sebagai destinasi wisata, khususnya ekowisata yang terdiri dari pemandian alam dan hutan yang masih asri. Kebanyakan destinasi wisatanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat, yang tersebar di berbagai desa. Salah satunya adalah Desa Cinta Rakyat atau Basukom, sebuah desa tradisional yang telah dikenal wisatawan karena memiliki potensi alam yang indah. Destinasi wisata yang terkenal di sini mengandalkan potensi alam seperti air terjun dan sungai dengan mata air panas belerang dan mata air tawar yang segar. Warga desa menjaga kelestarian alam dan hutan sekitar kawasan wisata dengan kearifan lokal. Selain potensi wisata alam, Desa Cinta Rakyat Sibolangit juga memiliki potensi pertanian dengan hasil bumi yang baik karena ditanam di tanah yang subur. Salak Pondoh salah satunya. Salak yang aslinya berasal dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini tumbuh subur di tanah Deli Serdang dan mulai dikenal sebagai oleh-oleh khas Sibolangit. Menjuah-juah, nama saya Ramlan Tarigan, Kepala Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Khususnya di potensi desa kita, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, kita sangat berpotensi di bidang pertanian, khususnya di bidang tanaman buah-buahan, karena di desa kita ini merupakan lintasan daerah wisata ke Sungai Dua Rasa Negeri Guggung dan air terjun Sampuran Putih yang berada di Desa Cinta Rakyat, sekaligus merupakan lintasan dari Tanah Karo bisa menuju ke Kuala Namo, dan banyak wisata yang dilintasi melalui daerah kita ini. Jadi potensi kita untuk meningkatkan swadaya pendapatan masyarakat ya bisa dibilang sangat berpotensi tanaman buah-buahan untuk menunjang peningkatan swadaya masyarakat. Ya di bidang pertanian khususnya ya kalau dari dulu memang kita merupakan daerah yang swasembada beras, tapi saat ini ya tanaman padi kita di sini, areal persawahan kita sudah sangat minim karena banyaknya irigasi yang terkena aliran bandang kemarin gitu. Jadi sekarang sudah sangat minim. Kalau dulunya tanaman padi, termasuk tanaman padi darat ada juga. Sekarang sudah nggak ada lagi petani kita bertani padi darat karena areal pertanahan kita yang tanah daratnya sudah banyak digunakan untuk penanaman karet, manggis, langsat, duku, salak, termasuk salak inilah gitu. Setelah berhasil membangun objek wisata Sungai Dua Rasa dan air terjun Sampuran Putih,
Warga juga kini tengah berbenah untuk menyiapkan oleh-oleh khas daerah ini untuk wisatawan, seperti buah-buahan khususnya salak pondoh. Kalau menurut saya, mungkin lah ya, wisata ini kan kami harapkan, saya lah sebagai pemerintah Desa Cinta Rakyat mengharapkan wisata yang berada di wilayah Desa Cinta Rakyat dan Desa Negeri Gugung ini berkembang pesat. Sehingga nanti pengunjung yang datang kemari pun bukan hanya orang-orang lokal yang berada di dekat Deli Serdang, Kota Madya Medan, dan kami harapkan tamu kami pun dari luar, baik internasional maupun dari Aceh yang peminat salaknya cukup tinggi gitu. Kalau kami hanya mendukung penganggaran dana dari dana desa untuk pengadaan pupuk, pengadaan bibit, pelatihan untuk pembuatan pupuk organik, itu yang kami fasilitasi dari pihak desa, dan kelompok tani juga ada kami kembangkan di sini. Untuk pembelian pupuk pun modal kami sangat minim, jadi kita beralih bagaimana memperingan petani untuk mengadakan pupuk untuk pemupukan tanaman pertanian kita gitu. Sedikit warga kita sudah termotivasi dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Sungai Dua Rasa dan yang melintas semenjak jalan ini diperbaiki. Jadi semenjak itu kita sudah termotivasi dengan apa yang harus kita buat dari pengamatan saya dengan warga-warga. Jadi kita merasa kita hanya memikirkan lagi apa yang mau kita jual kepada orang yang melintas di wilayah kita begitu. Sudah ada perubahan dari pola pikir masyarakat kita. Terinspirasi dari berhasilnya salak yang ditanam di Brastagi Tanah Karo, Basmi Ginting, warga asal Kabanjahe ini bertekad untuk menanam salak pondoh di lahan peninggalan orang tuanya di Desa Cinta Rakyat, Sibolangit. Selain berhasil di Tanah Karo, salak madu juga berjaya di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Menjuah-juah membantah Rina. Di sini saya perkenalkan, nama saya Basmi Barus. Saya berada di Desa Cinta Rakyat, tepatnya di kebun salak pondoh. Jadi ini adalah kebun yang kita usahakan, kita usahai. Ya. Jadi awalnya kita mau nanam salak di sini terinspirasi dari petani salak karo. Jadi kita mau kembangkan salak di sini supaya ada beberapa petani yang kita harapkan terinspirasi juga untuk pengembangan salak di sini gitu. Jadi memang basic saya pertanian. Sebenarnya saya kemarin dari tahun 2000 sampai tahun 2014 saya karyawan swasta. Jadi pensiun muda 2014 mulailah kita usahakan penanaman salak di sini. Itulah awalnya. Jadi salak ini lebih kurang 10 tahun usianya. Sampai saat ini udah berapa kali panen. Dan saat ini kebetulan kondisi cuaca kemarin kemarau ya, sehingga banyak buah yang tidak terlalu sempurna. Begitu, tidak merata besarnya dalam satu tandanan seperti ini. Sebelumnya ini bekas tanaman karet, karena ini satu-satunya lahan yang kita punyai, kita tukar tanamannya dengan salak ini karena itu tadi terinspirasi daripada potensi hasilnya yang ada di Karo, dan secara bisnisnya memang ini peluangnya besar gitu loh, Bu. Nah, ini adalah tanaman jantan untuk tanaman salak ini. Jadi kalau kita nanam salak sebenarnya wajib ada tanaman jantan yang kita tanam di antara beberapa tanaman betina. Jadi tanaman salak ini adalah tanaman yang butuh penyerbukan saat produksi. Jadi di tanaman salak ini adalah serbuknya. Ini adalah serbuknya. Ya, inilah yang harus kita
taruh di tanaman bunga, tanaman betina. Nah, tapi kalau kita sudah menanam salak pondoh dan ada tanaman jantannya, dia akan ngawinkan sendiri yang dibantu dengan kumbang penyerbuk. Ini di dalam ini ada kumbang, banyak ini kumbangnya di dalam. Ini, inilah yang terbang pada malam hari ke tanaman bunga betina. Ke bunga betina. Jadi siang hari dia berlindung di dalam nih, di dalam kelopak jantan, tanaman jantan ini. Nah, di dalam ini manisnya sih, Bu. Manis, terus dia renyah, banyak airnya. Nah, itu salah satu yang saya sukai. Jadi dari sisi perawatan tanamannya pun nggak terlalu merumitkan, nggak terlalu rumit. Kita tidak tergantung kepada pestisida yang lain. Ini kita gunakan pupuknya organik, Bu. Yang kita tahu dari Sleman, Bu, dari Jogja. Jadi ada teman yang sudah menanam bibit dari sana, sehingga kita pakai varietasnya. Aku nggak ngerti varietas apa, yang penting ini yang jelas ini dari bibit dari Jogja gitu. Begitu pensiun muda dari perusahaan, jadi kita cari peluang bidang pertanian. Nah, ketemulah ini. Nah, begitu. Salak pondoh Sibolangit merupakan jenis salak pondoh atau Salaka edulis pondoh yang menjadi flora identitas Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salak pondoh hidup secara berumpun dan memiliki buah berbentuk segitiga bulat telur terbalik dengan panjang buah antara 2,5 sampai 7,5 cm dan berkulit coklat kehitam-hitaman. Di Desa Cinta Rakyat Sibolangit ini, jumlah petani salak pondoh masih dalam hitungan jari. Namun, hasil panennya yang melimpah dan menjanjikan sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar buah di Kota Brastagi dan Aceh. Perbedaan secara fisiknya sih nggak ada, cuman perbedaan ukurannya itu kita ada di sini. Lebih besar di sini loh hasilnya. Jadi ya, sampai-sampai teman-teman dari Jogja juga ya nggak nyangka seperti itu gitu loh, Bu. Kok bisa lebih besar di sini gitu. Jadi sejarahnya dari temen yang di Karo, awalnya orang itu nanam, ya pertamanya orang itu nanam itu sampai nyewa orang Jogja sampai berhasil gitu supaya jadi. Nah, ternyata hasilnya lebih bagus daripada Jogja sendiri gitu. Jadi kebetulan ngasih kabar teman yang di sana, petani yang di sana, kita lihat, kita ngobrol panjang, kita hitung-hitung analisa usaha tadinya, ternyata itu potensi hasilnya lumayan besar dan peluangnya lebih besar juga gitu. Ini masih sedikit yang kita tanamnya. Ini luasannya lebih kurang 4 hektar. Jadi yang kita kelola untuk tanaman salak ini masih sekitar 3.500 meter. Ini populasi salaknya lebih kurang 800 batang. Nah, jadi inilah step awal kita tanam. Sebenarnya ini sederhana, Ibu. Kalau cara menanamnya tidak beda dengan yang lain, cuma ya kita tanamnya ini awalnya satu batang dengan jarak tanam 2 meter kali 2,5 meter gitu loh. Jadi awalnya kita tanam satu, ini salah satu yang 3 ini. Salah satunya indukan. Nah, indukan. Jadi satu ditanam, dia mengeluarkan banyak cabang. Di antara yang banyak itu kita potong, kita tinggalkan 2 sebagai pendamping indukan. Jadi 3. Ini namanya satu rumpun kan gitu kan. Jadi kita buat seperti itu. Kita seleksi mana yang jadi tanaman utamanya, kita sisihkan 3 dari sekian banyak anaknya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mupuknya ini tanamnya saya 2014
sampai 2019 saya masih menggunakan kimia. Nah, itu biasa aja tabur keliling gini, tutup. Nah, itu pupuk-pupuk sintetis seperti itu kita gunakan sampai 2019. Nah, dari 2019 sampai 2024 sekarang ini, itu sudah nggak ada sama sekali kimia, kita beralih ke organik. Itu main siram aja, Bu. Main cor lah istilahnya. Nah, seperti itu. Nggak susah kok perawatan. Kalau hamanya pun ini terkadang ada hama penggerek batang aja. Penggerek tandan. Nah, itu pun jarang sekali kita jumpai di sini. Sehingga kalau dari sisi perawatannya, kita itu aja yang rutin mupuknya, kemudian rutin mangkas, itu aja. Kalau ratanya ya Bu ya, itu satu tandan ini minimalnya 1 kilo. Kalau pas puncak panennya itu dalam jumlah 800 batang ini kadang 800 sampai 1 tonan. 1 tonan itu 2 kali dalam 1 minggu kalau puncak musimnya. Tapi kalau ada trek itu mungkin dia menurun, ada yang 300, ada yang 200 gitu. Kalau itu 3 bulan sekali terjadi. 1 tahun lah kita bilang ya. Jadi ini saya tanam 2014, 2016 sudah produksi. Nah, kalau dia sudah mulai panen itu 2 minggu sekali. Nah, itu begitu selanjutnya setiap tahun. Jadi puncaknya ada 3 kali dalam 1 tahun dan 3 bulan trek. Kalau jualnya itu ada istilahnya penampung di Banda Aceh. Jadi kita panen di sini, kita packing, kita masukkan ke ekspedisi, kirim dari sini ke Aceh, ke Banda Aceh. Ya, kalau pas trek itu kan kita ngirimnya sedikit nih. Jadi kalau sedikit aja ya kadang-kadang kita masukin juga ke kios-kios buah di Pasar Brastagi, Kaban Jahe, itu. Nah, di situ kita pasarkan. Tapi kalau pas puncak musim, itu kita ke Banda Aceh ngirim. Salak Pondok Sibolangit tidak hanya dapat disantap sebagai buah, tapi juga dapat dijadikan bahan baku aneka olahan yang khas pula. Hairani, pengusaha halua atau manisan khas Melayu asal Medan ini, lebih menyukai produk lokal seperti salak pondoh untuk dijadikan bahan dasar pembuatan manisan. Assalamualaikum, ahoy. Saya Hairani, penggiat kuliner masakan khas Melayu. Tapi saya dominannya di halua. Halua itu bisa juga dibilang dengan manisan. Kalau di dapur Oma Hairani ini ada beberapa macam jenis manisan. Ada cabai, mangga, pepaya, daun pepaya, buah renda, sekapung, salak. Kalau di antara begitu ada sekitar 13 jenis yang saya produksi. Di antaranya salak ini yang paling mudah cara pembuatannya, tapi cara mencari salak yang benar-benar bisa dibuat manisan itu memang sedikit agak rumit. Karena memang kita mesti beli dari pohonnya sendiri yang belum terjemur atau terkombinasi dengan sinar matahari. Saya sendiri tidak memakai pengawet atau pewarna karena kami dari suku Melayu asli menggunakan ada namanya wajan itu yang bisa membuat manisan itu yang asli seperti buah segar seperti awalnya. Yang saya kenal dulu si dempuan. Jadi sekarang ini dengan mudahnya kita tahu jenis-jenis salak, ternyata yang paling mudah dalam pembuatannya itu salak Bali.
Isinya itu lebih montok ya, memang sedikit agak sulit mencari buah salak Bali itu. Tapi bisa juga salak pondo. Tapi salak pondo itu saya harus mengambilnya asli dari pohon. Ada 3 jenis salak yang saya kenal. Ada lagi yang lain tapi saya nggak tahu, cuma hanya 3 salak ini yang saya kenal. Tapi memang yang paling mudah saya kerjakan itu di salak Bali. Karena saya sering jalan-jalan ke Brastagi nih, saya sering melihat di situ ada bilang di sini ada jual salak pondo. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ke lokasinya. Tapi keluarga saya kalau saya memang membutuhkan salak, mereka yang bantu mencarikan. Untuk penjualannya memang daripada salak sidempuan yang saya lihat lah. Memang lebih laris salak pondonya ini. Kalau manisnya, kalau setahu ibu memang lebih manis salak sidempuan. Tapi ada jongnya juga. Karena memang lebih tebal, tapi ada jongnya itu kadang ada yang masam. Tapi kalau salak pondo, ibu belum pernah merasakan ada asamnya. Ibu mau coba arahkan ke salak pondo Sibolangit. Nah, di samping membantu rekan-rekan petani kita yang dari daerah asal kita sendiri, mudah-mudahan dengan banyaknya cara pengolahannya, memang sekarang ada yang manisan ya. Manisan itu ada yang taruh cabai, ada yang ada rasa garamnya. Tapi kalau untuk di Melayu itu namanya halua. Halua itu memang dia untuk tingkat garamnya hanya salak yang kami menggunakan di air gulanya itu taruh garam. Ya buat para petani di Sibolangit bersabar ya, mungkin dalam beberapa kedepannya ini makin banyak yang lebih mengenal salak Sibolangit ini. Karena saya lihat teksturnya itu lebih tebal dari salak yang dari Pulau Jawa. Kalau menurut hemat pemikiran saya, desa ini mau kita jadikan untuk penyedia buah di wilayah wisata Kecamatan Sibolangit. Karena desa kita ini merupakan perbatasan dengan hutan, sekaligus kita menjaga situasi alam kita yang agar tidak tercemar gitu. Jadi itu yang kami harapkan, dan kami harapkan juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memperhatikan warga ataupun desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan, karena merupakan kamilah pagar yang menjaga kenyamanan hutan kita. Jadi kami pun hidup di berbatas dengan hutan ini kan terkekang dengan pelebaran lahan. Jadi ya tolonglah nanti pemerintah memperhatikan apa-apa saja kebutuhan kami, sehingga kami tidak terpikir untuk melakukan illegal logging untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kami. Untuk oleh-oleh ini laris sekali. Ya, harapan kita orang, khususnya orang daerah kampung sini, ya bisa terinspirasi. Dan kalau bisa ngikut nanam, mari silakan gitu. Konsultasi juga silakan gitu. Salak pondo, yes, yes, yes.